الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام زين بن عبد العزيز المالباري وجميع شرح مؤلفاته والمحاشين وشرح مشايخه وتلامذتهم ونحن عنه وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى من أمر هذا المصلى وهذه البقعة سابقا لاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويرضى علينا وعلى أحبابنا وعلى جميع المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sayyidil salihin bitarani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in ila qawlihi wa ghairu mutaghayyirin taghayyiran katsiran fi haitsu yamna'u itlaq ismil ma'i alaihi. Ini pembahasannya nyambung ke atas dari pembahasan syaratnya sholat adalah harus toharo. Toharo itu harus menggunakan air mutlak. Air mutlak disebutkan yaitu ma yaqa'u alaihi ismul ma' bila qaidin lazimin indal alim bihalihi min ahlil urfi wal lisan. Nah, itu air mutlak, yaitu yang disebut air tanpa embel-embel mengikat menurut orang yang mengetahui keadaan air tersebut dari kalangan fuqaha. Untuk bisa dikatakan air mutlak, pertama tidak mustakmal, dan kita sudah tahu definisi air mustakmal yaitu mastukmila fi ma la budda minhu ibadatan kana amla athima syakhsu bitarkihi amla. Nah itu qaid-qaidnya mustakmal sudah kita pelajari kemarin. Jadi air mustakmal itu harus digunakan untuk tohara yang fardu, harus kurang dari 2 kula. Nah, itu harus sudah pisah dari anggota badannya. Nah, sudah kita bahas. Nah, termasuk syaratnya air itu disebut mutlak adalah ini, wa ghairu mutaghayyirin, airnya tidak berubah. Air yang berubah itu ada 2 macam. Ada yang berubah gara-gara perkara suci, ada yang berubah gara-gara perkara najis. Yang dibahas sekarang adalah yang berubah gara-gara perkara suci. Kalau yang berubah gara-gara najis nanti akan dibahas. Jadi untuk dikatakan mutlak itu airnya tidak boleh berubah gara-gara perkara suci. Kalau air itu berubah gara-gara perkara suci, perkara lain yang suci, maka tidak mutlak. Sehingga tidak boleh digunakan untuk taharah baik fardu ataupun sunnah. Tapi air berubah gara-gara perkara suci itu tidak pokok berubah langsung nggak mutlak, harus memenuhi qaid. Apa saja qaidnya akan disebutkan. Wa ghairu mutaghayyirin, tidak berubah, qaidnya 1. Taghayyuran katsiran. Perubahannya parah. Perubahannya sangat. Ini. Lek berubahnya ringan tetap mutlak, tetap tohir, mutahhir. Berubahnya harus parah. Apa ukurannya parah? Fi haitsu yamna'u wa tahyur itlaqas mil ma'i, ing mutlakaken jenenge banyu alaihi ngatasé ma, yaitu sekiranya menghilangkan kemutlakan nama air. Jadi airnya tidak mutlak lagi, malih harus diembel-embeli. Air kuah rawon, air kuah gule, air kopi, air teh. Nah ini kuah rawon kan kecampuran bumbu, kuah gule kecampuran bumbu santan, kopi kecampuran gula sama kopi, teh kecampuran teh sama gula, dan seterusnya. Nah, itu air kuah apalah namanya. Nah, seperti itu. Jadi air yang mutlak itu tidak boleh berubah gara-gara perkara suci, tapi berubah yang sangat sekiranya kemutlakan nama air itu menjadi hilang, sehingga memiliki qaid yang lazim, harus diqayyiti menurut fuqaha. Ya apa surahnya
taghayyur, berubah yang parah, yang menghilangkan kemutlakan air, bi antaghayyara ahadu sifatihi. Salah satu sifatnya itu berubah. Tidak harus semua. Salah satu sifatnya berubah. Apa salah satu sifat? Min ta'min au launin au rihin. Ta'min rasa, launin warna, au rihin bau. Salah satu dari rasa, warna atau baunya itu berubah. Nah, tapi berubah ya tadi itu, jangan lupa embel-embelnya. Taghayyur yang kasir. Agak berubah tidak ada masalah, kayak air jeding biasanya agak rasa sabun. Ya, ketika nyuci kadang-kadang setelah disiram-siram belum terlalu bersih, pakaiannya dimasukkan ke bak mandinya itu hanya agak terasa sabun, tidak apa-apa. Masih mutlak. Atau misalnya warnanya agak keruh gara-gara ya kena sabun tadi itu agak keruh sedikit. Enggak apa-apa. Tapi kalau kayak air rendeman cucian itu enggak boleh, itu enggak mutlak. Tapi kalau bak mandinya kadang-kadang kecipratan atau apa agak ada rasa sabun, nah itu enggak ada masalah. Taghayyurnya sedikit. Nah, perubahan ini ada kalanya apa? Kasat mata. Perubahan warna bisa dilihat dengan mata. Perubahan bau bisa diketahui dengan indera penciuman. Perubahan rasa bisa dirasakan oleh indera perasa. Nah, ini namanya taghayyur hakiki. Ada kalanya taghayyur itu taghayyur takdiri. Jadi air yang enggak mutlak itu adalah air yang berubah secara parah. Gara-gara kecampuran perkara suci. Baik berubah hakikatan, bisa dilihat dengan mata, bisa dirasakan oleh indera perasa, bisa dicium oleh indera penciuman. Atau takdirian, perubahan secara perkiraan. Apa taghayyur takdiri? Taghayyur takdiri itu begini. Ada taghayyur takdiri dalam air yang kecampuran perkara suci, ada taghayyur takdiri pada pembahasan air mutanajis. Yang pembahasan air mutanajis kita kesampingkan dulu, tidak kita bahas sekarang. Nanti dibahas mutanajis baru kita bahas. Sekarang taghayyur takdiri dalam kasus air yang kecampuran perkara suci. Kapan taghayyur takdiri? Artinya dikira-kirakan berubah. Berubah secara perkiraan. Kapan perkiraan itu dilakukan? Ketika ada benda suci mencampuri air, sifat-sifatnya sama seperti air. Air mutlak. Jadi ada benda suci selain air mutlak mencampuri air mutlak. Contohnya yang sering disebutkan oleh ulama, air peresan bunga mawar yang aromanya sudah hilang. Sehingga tidak memiliki aroma seperti air. Nah, jarang terjadi. Contoh yang sering terjadi adalah air mustakmal. Nah, air mustakmal, suci apa enggak? Suci. Apakah mutlak? Enggak mutlak. Lah air mustakmal ketika mencampuri air mutlak, warnanya sama, baunya sama, rasanya sama. Masa kayak wudhu mau luntur ireng? Kan enggak kan ya? Luntur tak ireng? Enggak kan? Nah, itu. Nah, jadi apalagi dalam keadaan wajah itu bersih. Wajah itu pas bersih baru mandi sampean wudhu. Ya, sampean wudhu. Lah, air yang dibuat membasuh wajah, basuhan pertama, mustakmal kan? Warna air itu, yang mustakmal itu, dengan air mutlak sama apa enggak? Rasanya sama. Baunya sama. Tidak ada bedanya. Lah, air mustakmal ini kalau dicampurkan ke air mutlak satu gelas, ada perubahan kalau dilihat dengan mata. Enggak ada, karena warnanya sama. Ada perubahan dari sisi rasa? Enggak ada, karena rasanya sama dengan air mutlak. Ada bau yang berubah? Enggak, karena baunya sama dengan air mutlak. Oh, berarti tidak berubah, berarti tahir mutahhir. Enggak, nanti dulu. Di sini karena air mustakmal itu bukan air mutlak, kok mencampuri air mutlak, tidak bisa serta-merta divonis tidak berubah. Tapi harus menggunakan konsep taghayyur takdiri. Artinya apa taghayyur takdiri? Taghayyur takdiri itu dikira-kirakan, air mustakmal ini kan tidak merubah air mutlak ketika campur, gara-gara kan sifatnya sama. Coba dikira-kirakan beda, warnanya, baunya, rasanya. Kalau dikira-kirakan beda, kira-kira merubah apa enggak?
Kalau merubah parah apa perubahan ringan. Nah, itu dikira-kirakan. Karena yang mencampuri perkara suci, maka perkiraannya pakai apa? Ausatus sifat, sifat yang menengah, tidak terlalu kuat. Kalau taghayyur takdiri dalam bab najis nanti, perkiraannya pakai asyadus sifat, sifat yang kuat. Tapi kalau ini air mustakmal ini kan suci kan ya, mencampuri air mutlak, maka perkiraannya menggunakan ausatus sifat, sifat yang menengah. Apa itu sifat menengah? Warnanya dikira-kirakan seperti jus jeruk, persan jeruk. Ya. Jadi warnanya dikira-kirakan seperti persan jeruk. Kalau dalam bab najis, enggak. Persan jeruk kan tidak terlalu gelap, kuning, agak-agak bening gitu ya. Beda kalau di urusan najis, pakai sifat yang kuat, warnanya dikira-kirakan seperti tinta hitam. Kemudian baunya kalau dalam bab suci, dalam benda suci dikira-kirakan bau yang menengah. Bau apa? Bau lazan. Di kitab itu rihnya dikira-kirakan rihul lazan. Kalau launya launul asir, warna persan buah. Buah apa? Buah anggur atau buah jeruk. Ya. Nah, tapi yang di sebagian kitab itu dikatakan persan anggur. Ya, persan anggur. Jadi sari anggur itu. Kemudian untuk rihnya dikira-kirakan rihul ladhan. Apa itu ladhan? Ada dua tafsir. Ada yang menafsiri keringet tembek. Lebus kan ya? Tapi nggak nemen. Tidak separah baunya misik. Misik kuat. Kalau dalam bab najis, takdirnya pakai bau misik. Tapi kalau di perkara suci ini, perkiraannya pakai bau ladhan. Keringet tembek kambing. Ada yang mengartikan ladan itu bukan itu, luban. Luban dakar. Luban yang jantan. Luban itu biasa dimaknai menyanarap. Biasanya itu loh, kalau ada acara-acara, kan biasanya ada yang dibakar ya. Acara maulid, acara khol kan ada yang dibakar. Ada kalanya yang dibakar itu kayu garu, sing harum itu ya. Lek larang harum. Lek murah ya sangit, karena campuran tatale jati ya. Sangit lek murah ya. Ada kalanya itu kayak getah ya, yang dibakar itu kadang wungkul-wungkul kayak kerikil, itu kayak getah. Nah itu dibakar, itu namanya luban, itu dari getah pohon. Itu kalau direndam semalam, kemudian bangun tidur airnya diminum sebelum makan dan minum apapun, bisa menguatkan kecerdasan. Tapi kalau kebanyakan bisa melemahkan syahwat, melemahkan syahwat dan menguatkan apa? Menguatkan daya ingat. Hafalan. Nah, itu luban dakar. Itu namanya apa? Ladannya. Ladan itu ada yang mengartikan cairan yang keluar dari bulunya kambing, keringet kambing itu. Nah, itu. Ada yang mengartikan apa? Luban dakar. Kalau ingin tahu luban, beli ke Al-Huda sana, nanya luban. Ada luban enggak? Nah, nanti dikasih tahu. Nah, itu dibakar, itu bisa mengusir roh-roh jahat. Tidak disukai, aromanya itu tidak disukai roh jahat. Tidak disukai roh jahat. Jadi kalau dibakar di satu rumah, roh-roh jahat itu menyingkir. Sampai baunya tidak ada lagi. Makanya di acara-acara itu, dibakar itu garu. Pokok aroma yang wangi-wangi itu tidak disukai oleh roh-roh jahat. Roh-roh yang baik, roh-rohnya malaikat, orang-orang soleh, senang dengan aroma wangi-wangi itu. Tapi kalau aroma yang tidak sedap, itu disukai oleh roh-roh jahat, jin dan semisalnya itu, demit. Jadi baik sampean, enggak usah ya. enggak usah. Jadi perkiraannya itu untuk warna dikira-kirakan warna apa? Persan anggur. Ya, persan anggur. Kemudian untuk baunya bau ladan, keringet kambing atau luban dakar. Kemudian untuk apa yang belum? Rasa. Rasanya dikira-kirakan seperti rasanya delima. Kecut tapi tidak pati nemen. Kalau dalam bab najis, enggak.
pakai sifat yang kuat, rasanya dikira-kirakan rasa cuka, kuat sekali. Tidak percaya cobaan cuka apel itu dilaten. Jadi kalau dalam bab najis, rasa dikira-kirakan dengan rasa cuka. Kalau dalam benda suci, perkiraannya rasa menggunakan rasa delima. Kecut tapi tidak nemen. Nah, kesimpulannya, kalau ada perkara suci selain air mutlak, mencampuri air mutlak, tidak merubah air mutlak bukan gara-gara sedikit, tapi gara-gara sifatnya sama. Maka di sini tidak bisa langsung dikatakan tetap tohir mutohir, tapi diperlukan perkiraan. Dikira-kirakan air mustakmal yang mencampuri air mutlak. Kalau seandainya baunya air dikira-kirakan warnanya warna peresan anggur, baunya bau lagan, terus rasanya rasa delima. Diurut satu persatu. Misal, ada air mutlak satu timba, kecipratan air mustakmal, atau dicampur memang disiram air mustakmal satu gelas. Jadi kalau ada air satu timba mutlak, dicampuri, dituangi air mustakmal satu cingkir, berubah apa enggak kira-kira? Kenyataannya berubah apa enggak? Enggak, karena sifatnya sama. Tapi di sini diperkirakan urut dari satu. Pertama, misalnya terserah dari mana, dari warna misalnya. Loh, ini enggak berubah warnanya ya gara-gara air mutlak dengan air mustakmal sama-sama jernih. Coba yang satu cingkir mustakmal tadi itu dikira-kirakan warnanya seperti peresan buah anggur. Buah anggur diperes. Nah, seandainya air mustakmal satu cingkir tadi itu mirip, warnanya sama seperti peresan anggur, dicampurkan ke air mutlak satu timba, kira-kira berubah apa enggak? Jawabannya kemungkinan 3. Tidak berubah, berubah ringan, atau berubah parah. Kalau jawabannya, oh enggak berubah, air mutlaknya satu timba, persan anggur satu cingkir, tidak berubah, maka tetap kalau tidak berubah jawabannya kemungkinan berapa? 3 kan ya? Tidak berubah, berubah ringan, atau berubah sangat. Tak wali. Udah. Air satu timba mutlak kecampuran, seandainya kecampuran satu cingkir tadi, seandainya warnanya seperti warna persan anggur, berubah apa enggak? Oh, jawabannya berubah sangat, berubah parah. Gitu. Jawabannya misalnya berubah parah. Udah, selesai sudah. Enggak perlu perkiraan rasa, enggak perlu perkiraan bau. Kalau dengan perkiraan pertama jawabannya berubah parah, sudah air ini walaupun kenyataannya tidak berubah, tapi secara perkiraan berubah parah, berarti air ini tidak mutlak. Tidak mutlaknya kenapa? Gara-gara berubah yang parah secara perkiraan, bukan gara-gara mustakmal. Air mutlak kecipratan air mustakmal itu tidak jadi mustakmal, itu salah kaprah. Akeh sing terang ngono ya kan? Ya enggak bener. Sebagian orang kan was-wasan ya. Air satu timba sampai wudu, dari wajah ada yang netes, mustakmal ke timba itu dibuat saat timba. Kenapa? Mustakmal ini. Air satu timba mutlak, kecipratan satu tetes air mustakmal. Jadi mustakmal dibuat. Keliru, salah, tidak benar. Ya. Yang benar, air mutlak kecampuran air mustakmal tidak menjadi mustakmal. Tapi menggunakan konsep taghayyur takdiri dengan tadi itu. Tadi perkiraan warna kan ya? Kalau dengan perkiraan warna, dikira-kirakan air mustakmalnya itu satu cingkir, dikira-kirakan warnanya seperti peresan anggur, disiramkan ke air satu timba, jawabannya kira-kira apa? Oh, berubah sangat. Udah nggak mutlak sudah. Nggak boleh dipakai tohareng. Gara-gara taghayyur, bukan gara-gara mustakmal. Nah, kalau jawabannya, oh enggak, satu cingkir peresan anggur, ya apa? Warnanya enggak terlalu kuat, nyampuri air mutlak. Satu ember gede, enggak berubah ini. Atau jawabannya berubah ringan. Nah, kalau jawabannya berubah ringan, atau enggak berubah sama sekali, perlu perkiraan kedua. Tadi perkiraan apa? Warna. Sekarang perkiraan bau.
Airnya ini secara kenyataan berubah kan enggak baunya? Enggak berubah karena bau air mutlak dengan air mustakmal itu sama. Tapi seandainya dikira-kirakan beda, bau apa tadi? Lazan, keringat kambing atau luban zakar. Seandainya air satu cingkir yang mustakmal tadi itu baunya seperti bau keringat kambing atau seperti luban zakar, disiramkan ke air mutlak yang satu timba, baunya berubah apa enggak? Kalau jawabannya berubah parah, enggak perlu perkiraan ketiga. Langsung dikatakan airnya tidak mutlak. Tidak mutlaknya gara-gara apa? Gara-gara tagoyur, bukan gara-gara mustakmal. Nah, itu kalau jawabannya parah, enggak perlu perkiraan ketiga. Kalau jawabannya perlu berubah tapi ringan atau tidak berubah sama sekali, maka perlu perkiraan ketiga. Apa yang belum? Rasa ya. Rasa apa tadi? Delima. Pakai sifat menengah ya. Rasa delima. Air tadi itu satu timba mutlak kecampuran air mustakmal satu cingkir. Rasanya berubah apa enggak? Kenyataannya enggak berubah karena rasa air mutlak dengan air mustakmal sama. Tapi coba dikira-kirakan yang mustakmal satu cingkir itu rasanya seperti delima. Dicampurkan ke satu timba yang mutlak. Berubah apa enggak? Kalau jawabannya berubah parah, maka enggak mutlak. Gara-gara tagoyur bukan gara-gara mustakmal. Tapi kalau jawabannya tidak berubah atau berubah ringan, selesai sudah. Tetap tohir mutahhir. Jelas ya? Nah, begitu. Ini pembahasan tagoyur takdiri. Ini tidak ada papannya. Kalau ingin melihat oret-oretannya, bisa melihat yang dares yang Muqaddimah Hadramiyah di YouTube yang sama ya. YouTube apa Catur? Di YouTube yang sama bisa dilihat dares dares Muqaddimah Hadramiyah ada di situ. Dicari aja bab awal-awal Tohara itu ada tulisan-tulisannya, oret-oretannya ada papan nih. Ini tidak ada papan nih. Terus kelas waktu mungkin masuk kayak papan kayak tiga. Ya. Nah itu. Jadi ono oret-oretannya. Lah sih bingung nanti bisa lihat di rekamannya ada di YouTube Muqaddimah Hadramiyah atau yang Mukhtasar Latif tapi di YouTube yang lain, di YouTube Kalam Nafis namanya, bukan yang YouTube As-Sakinah gitu. Atau di Yakut ya, di Yakutun Nafis itu nggak tahu ada apa enggak di Yakutun Nafis penjelasan ini, saya lupa di pengajian Yakut ada penjelasan ini apa enggak. Yang yakin saya yakin ya itu di Dares Mukhtasar Latif atau di Dares Muqaddimah Hadramiyah, dibuka aja di playlistnya nanti dilihat. Udah. Nah, di sini qaidnya tadi kan air itu untuk mutlak syaratnya tidak berubah gara-gara perkara suci. Berubahnya berubah yang sangat. Berubah sangat itu ukurannya adalah sekiranya menghilangkan kemutlakan nama air, baik yang berubah itu warnanya saja atau baunya saja atau rasanya saja dengan perubahan yang parah atau berubah semuanya. Perubahan ini baik perubahan hakiki, tagoyur hakiki memang kenyataannya berubah atau ini walau takdirian. Walaupun perubahannya secara perkiraan. Tadi itu gambarannya tagoyur takdiri. Aukanat tagoyur. Goya juga ini. Walaupun perubahan takdiri, tidak mutlak. Ini juga goya juga ini. Aukanat tagoyur bima ala udwil mutatohiri fil asah. Atau perubahannya bima disebabkan perkara. Bima kelawan sebab perkara ala udwil mutatohir kang tetap ingatasi anggote wong kang sesuci. Atau perubahannya gara-gara sesuatu benda suci yang nempel pada badannya orang yang wudhu, orang yang mandi. Tetap kalau berubahnya sangat ya menjadi tidak mutlak. Misalnya kayak perempuan pakai make up tebel setengah meter ya, setengah senti ya. Nah, jadi pakai bedak tebel, make upnya tebel, wudhu. Nah, wudhu akhirnya ketika wudhu air nyampe ke wajah berubah. Berubahnya gara-gara bedak atau make up yang nempel pada wajah. Perubahannya sampai sangat, Pak. Warnanya berubah, nemen, ambune malah wangi nemen, ya. Rasanya yang pahit, bopong, sepet daru ya. Nah, itu. Nah, berubahnya sangat, maka tidak mutlak air yang di wajah itu, tidak sah itu. Jadi caranya wudhu bersihkan dulu itu make upnya, pakai air atau pakai yang lain. Setelah wis bersih baru wudhu. Kalau langsung wudhu dan ternyata air yang dibasuhkan itu berubah sangat, tidak sah basuhan itu karena airnya tidak
mutlak gara-gara berubah sangat, walaupun taghayyurnya bima ala udwil mutatahhir fil asah. Menurut asah, muqabil asah, kalau berubahnya sebab perkara yang nempel pada anggota badan, itu tidak ada masalah. Tetap tohir, mutahhir. Tadi kan qayyidnya, ada beberapa qayyid. Air yang berubah gara-gara perkara suci itu menjadi tidak mutlak. Satu, syaratnya apa? Perubahannya parah. Kedua, wa inna ma yu'assiru lan angin pasti ngalabeti apa at-taghayyuru ingkana apa taghayyur iku bi khalitin. Nah, ini qayyid kedua ini. Perubahan air gara-gara perkara suci itu menyebabkan tidak mutlak kalau berubahnya gara-gara perkara suci yang larut ke air, campur ke air, bi khalitin ay mukhalitin lil ma, mencampuri air. Ukurannya mencampuri apa? Wa huwa mukhalid malaya tamayyaz kang ora dadi beda apa ma fi ra'il aini, dalam pandangan mata. Jadi yang dikatakan mukhalid itu adalah tidak bisa dibedakan dengan pandangan mata mana airnya, mana campurannya. Kayak kopi, wedang kopi diaduk. Air, kopi, gula. Setelah diaduk jadi hitam kan? Bisa dibedakan mana kopinya, mana airnya, mana gulanya, bisa? Nggak bisa. Teh atau air gula. Air dikasih gula banyak, diaduk, rasanya berubah sangat. Warna kuning, rasanya manis. Ya. Nah, itu. Bisa dibedakan mana airnya, mana gulanya? Nggak bisa. Itu mukhalid itu. Dikecualikan dari mukhalid apa? Mujawir. Mujawir itu tidak campur. Jadi kalau ada air berubah gara-gara perkara yang mujawir, bukan mukhalid, tidak ada masalah. Contohnya kayak minyak ya. Air dicampur minyak, diaduk. Ya, diaduk pakai minyak goreng. Nah, agak berubah kan rasanya airnya kan ya. Rasanya agak berubah, warnanya juga agak berubah. Tapi antara minyak dan airnya apakah campur menyatu? Tidak, minyaknya ngambang di atas ya. Nah, ini tidak ada masalah ini. Tidak ada masalah. Nah, jadi harus apa? Mukhalid. Ini yang kedua. Yang ketiga syaratnya untuk bisa menjadi ghairu mutahhir gara-gara berubah itu bi khalitin tahirin, yang mencampuri perkara suci. Kalau yang nyampuri perkara najis bukan apa? Bukan tahir ghairu mutahhir tapi mutanajjis tahir. Kemudian keempat qaidnya waqad ghaniyalan, teman-teman semugi apa alma'u anhu saking khalid. Tidak diperlukan oleh air. Perkara yang mencampuri tadi tidak diperlukan oleh air. Maksudnya tidak diperlukan itu apa? Bi alla yasyqa al-ihtirazu anhu. Bi alla yasyqa al-ihtirazu anhu, itu ukurannya. Sekiranya untuk menghindarkan air dari benda yang mencampuri itu nggak susah. Kayak air jeding dijaga agar nggak kecampuran kopi ambek teh. Susah apa gampang? Insya Allah nggak kira nak jeding kecampuran kopi ambek teh. Itu sampai suntek. Ya, lemur campur dewe ndak. Nah, beda kalau sesuatu sulit dihindarkan dari air, ada kolam, di sekitarnya ada pohon. Susah nggak jaga agar kolam itu ndak kejatuhan daunnya pohon? Susah, masuk kata sampai 24 jam standby jogo godong ojek lugur ke situ kan? Susah kan ya lah. Kalau yang mencampuri, merubah air itu sesuatu yang sulit dihindarkan dari air, nggak masalah. Walaupun berubahnya sangat. Ono belumbang, di Linggo dulu banyak belumbangnya. Jadi ada belumbang, di sekitarnya ada pohon mangga, ada pohon apa saja. Nggak dipakai airnya, misalnya diem, kemudian daun mangga itu rontok ke situ. Beberapa satu bulan nggak dipakai, ya banger, belumbangi. Warnanya hitam, ambune banger, karena nggak dipakai. Tapi berubahnya gara-gara apa? Gara-gara daun mangga yang ada di sekitarnya. Nah, daun mangga walaupun sampai ajur, tapi daun mangga ini sulit gak dihindarkan dari air? Sulit. Maka enggak apa-apa, tetap tohir mutahhir, masih banger gak inadus apa-apa. Tohir mutahhir. Nah, tapi kalau kopi ya enggak soro jogo jeding teko kopi ya. Nah, sampai suntak nah ya baru. Nah, itu maksudnya ghaniyal ma'anhu. Tidak diperlukan oleh air, artinya tidak sulit menjaga air dari benda tersebut. Itu maksudnya. Apa maksudnya ghaniyal ma'anhu? Ai bi alla yasyqa al-ihtirazu anhu. Tidak susah menjaga air dari benda tersebut. Contoh nih, benda yang tidak susah dihindarkan dari air, kayak zafaronin, seperti zafaron. Tumbuh-tumbuhan zafaron warnanya merah itu, saffron. Istilah bahasa Indonesianya saffron, biasanya untuk pengobatan. Lek kayak dukun kan lusimat gitu. Jadi lek dukun lek lusimat ambil zafaron itu mandi. Gitu. Warnanya merah, merah
kuat begitu, saffron. Biasanya untuk campuran nasi mandi juga itu untuk pewarnanya. Itu. Kalau di sini kok secang ya, itu. Jadi air itu. Cuman lek secang kan ini zafaron yang sudah disuling misalnya jadi cairan deh. Si kayu nih enggak masalah karena kan tidak mukhalid melainkan mujawir. Kazafaronin wasamari sajarin nabata kurbalma itu. Contoh sesuatu yang tidak sulit dihindarkan dari air juga adalah samari sajarin, buah dari pohon yang tumbuh di dekat air. Menjaga air tidak berubah gara-gara daun mangga itu susah, karena daun kan sepanjang tahun kan ya, ono terus, daun terusan lugur kan ya, nah itu. Tapi buah tidak dianggap sulit. Menjaga air agar tidak berubah gara-gara buah mangga itu mudah. Karena kan pertama, mangga itu ada musimnya, tidak sepanjang tahun. Kemudian biasa lek mangga itu jatuh dijuguk apa enggak? Diambil. Beda lek godong lugur ora masih juguk ya. Nah, tapi lek po lugur masih karek codot dijuguk ya. Tabarukan nang codot ya. Orang sekarang jarang bisa. Lek santri biyen penggaweane. Mari subuh golek barokah codot. Sing nututi zaman itu berarti wis tuwek. Nah, si ndak nututi itu berarti si bau kencur. Ndak pati tamyiz sih. Wa samari sajarin nabata kurbal ma. Jadi buah dari pohon yang pohonnya tumbuh di dekat air. Tidak susah menghindarkan air dari buah itu karena nggak sepanjang tahun dan juga biasanya diambili. Contoh lagi, wawarokin godong turiha kang den cemplungaken apa warok summa tafattata mongko nuli ajur apa warok. Termasuk yang tidak sulit adalah daun dengan sengaja dicemplungno. Lek daun jatuh sendiri sulit kan menjaga air dari itu. Tapi kalau daun tidak masuk ke kolam, ada wis di tempat di wadah isak misalnya, untuk menjaga air dari itu kan tidak susah kan ya, dicemplung no sengaja. Jadi ada daun satu sak dicemplung no nang kolam sampai ajur akhirnya berubah mukhalid. Nah ini ghairu mutahhir gak mutlak. Kenapa? Untuk menghindarkan air dari godong sing disak mang mudah lah dicemplung. Lek masuk sendiri jatuh dari pohon ini beda, itu ma'fu ya. Nah, tetap tohir mutahhir tetap mutlak. La turabin wa milhimain wa in turiha fihi. Ini tidak masalah ini. La turabin ora lebu wa milhimain uya banyu. Artinya air yang berasal dari air laut. Apa garam yang diproduksi dari air laut. Kok merubah air tidak ada masalah. Misalnya ada air dicampur debu sampai budak, tetap tohir mutahhir. Kayak alek banjir, ya. Banjir atau sengaja, walaupun dicemplung loh sengaja. Ada air dijeding, dicampuri debu sak timbo, diudek. Jadi kayak Milo, ya. Jadi kayak Milo. Apa tohir mutahhir? Tetap tohir mutahhir. Loh, kenapa? Karena air itu alat toharoh, debu juga alat toharoh. Sama-sama alat toharoh. Maka tidak ada masalah. Tetap mutlak. Atau garam. Ono garam gunung, ada garam laut. Lek garam gunung dicampur nonang air sampai berubah. Ini nggak mutlak. Karena yaitu tadi ghaniyal ma'u anhu. Tapi kalau garam laut kan berasal dari air laut. Tohir mutahhir apa enggak? Tohir mutahhir diolah, diproses jadi garam. Setelah jadi garam sampean udek, jadi ada air satu timba, sampean kasih garam 1 kilo. Diudek garam laut, asin. Apa boleh dibuat toharo? Boleh, kenapa? Garam juga dari air. Ya, podo ambil air dicampur es batu. Ya, akhirnya dingin, berubah kan ya? Nah itu, rasanya seger moro, itu. Berubah. Nah, tidak apa-apa karena es batu juga air. Nah, sama garam laut juga begitu. Jadi air yang berubah parah gara-gara garam laut tidak ada masalah. Yang penting dicampuri tidak kakean, dicampuri sampai tadi kok jenang ya beda lagi. Duduk banyu bisa.
Wala yadurru apa taghayyurun la yamna'ul isma, ismal ma. Perubahan yang tidak menghilangkan nama air, tidak ada masalah. Apa kok tidak menghilangkan nama air? Likillatihi, karena setidik taghayyur. Perubahan yang ringan. Tadi kan syaratnya berubahnya harus parah. Ini. Lek berubah ringan, tidak ada masalah. Tetap tahir mutahhir. Walau ihtimalan, walaupun sedikitnya ini kemungkinan. Artinya ragu. Ada air di jeding. Mari kecipratan air sabun. Dudu sing timbok gawe ngekumulan biku ndak. Jeding kecipratan air sabun. Atau cuci muka, wajahnya dibasuh di jedinge ngono iku. Ya, berubah. Sampean ragu, iki berubahin nemen atau ndak. Berubahnya ini parah atau ringan. Lek syak berarti al aslu atau haro. Berarti tetap suci dan mensucikan. Walau ihtimal maksudnya ragu. Kapan berubah itu menghilangkan kemutlakan air? Kalau yakin parah. Ya, berubahnya yakin parah. Lek yakin ringan, tidak ada masalah. Ragu parah apa ringan, berarti dianggap ringan. Itu maksudnya. Walau ihtimalan. Tasawuri bi ansuka. Kalau nyata dan mamangi ahwa ono ta utai taghair kasirun au qalilun. Ragu apakah berubahnya banyak atau sedikit, berarti sedikit. Tadi kan syaratnya kudu mukhalid ya. Wa kharaja lan kejaba bi qauli. Rupane qauli bi khalitin apa al mujawiru. Kalau yang merubah air itu mukhalid, mencampuri air, itu baru tidak mutlak. Tapi kalau bukan mukhalid tapi mujawir, tadi mukhalidnya. Kalau mujawir tidak ada masalah. Apa itu mujawir definisinya? Wa huwa ma yatamayyazu lin-nadhir. Bisa dibedakan oleh orang yang melihat. Kayak contoh air direndemi kapur barus. Kapur barus tidak ajur. Jadi air direndemi kapur barus. Kapur barus tidak ajur. Rasanya berubah kan enggak? Berubah kan ya? Rasanya berubah. Baunya berubah apa enggak? Berubah. Tapi apakah campur antara kapur barus sampai air? Yang merubah kapur barus kan? Kapur barusnya keras. Nah, bisa dibedakan nggak mana airnya mana kapur barusnya? Bisa. Siji rawon, mana air mana bumbu nih? Bisa dibedakan? Nggak bisa larut ya kopi. Yaitu air sama kopinya menyatu. Nah, itu mukhalid. Nah, mujawir tidak ada masalah. Air direndemi kapur barus. Kapur barus sing utuh, bukan sing ajur. Sing utuh, keras. Mesti rasanya berubah, baunya berubah walaupun ambune nemen wangi ini tetap tahir mutahhir. Kenapa? Mujawir gitu. Contohnya mujawir kaudin seperti kayu, waduhnin minyak, walau mutayyabaini atau mutayyibaini bisa dibaca mutayyabaini berarti den wangen-wangeni. Berarti kayu yang dikasih pewangi, minyak yang dikasih pewangi atau mutayyibaini menyebabkan wangi. Kayak kayu kan ada sebagian kayu itu wangi. Jadi kalau taruh air menyebabkan airnya wangi, minyak menyebabkan wangi gitu. Bisa dibaca mutayyibaini atau mutayyabaini. Itu contohnya. Enggak apa-apa. Kayu air misalnya direndemi kayu gahru. Akhirnya airnya wangi, tapi kayu gahrunya utuh. Ya, kayu gahrunya utuh, enggak ajur. Tetap tahir mutahhir. Atau dikasih minyaknya rada wangi. Itu bukan minyak wangi yang ini. Pokoknya sekiranya tidak menyatu dengan air. Itu walaupun menyebabkan wangi, tetap tahir mutahhir. Wa min hulan iku setengah saking mujawir al bukhur kai bukhur. Bukhur ya itu tadi itu gahru ya. Gahru, bukhur. Wa in kasura, walaupun berubahnya banyak. Itu. Wa dhahara lan pertelo, wa in kasura senajan akeh apa bukhur. Wa dhahara pertelo apa nahwurihi. Sepadane ambune bukhur. Jadi air dikasih kayu gahru. Akhirnya banyak kayu gahru nih. Akhirnya wangi. Nemen wangi nih. Tetap tahir mutahhir. Gara-gara apa wanginya? Disebabkan mujawir bukan mukhalid. Gitu. Khilafan dijam'in. Tapi ada sebuah kelompok ulama akeh ambune nemen ya ndak tahir mutahhir menjadi tidak tapi dhaif yang mutamat yang tadi itu. Wallahu a'lam bil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.